Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membuat video UTS itu materi tentang metode penerapan diskusi dalam pembelajaran PAI. Jadi sini saya akan menerangkan tentang definisinya. Dalam bahasa Arab, kata metode itu dapat diterjemahkan sebagai torikoh, secara harfiah berarti jalan atau cara. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, susunan WJS Wanda minta bahwa metode adalah cara untuk teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai satu tujuan. Kemudian metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan guru atau pengajar dalam menyampaikan materi kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Diskusi berasal dari bahasa Latin yakni discutio atau diskusio yang bermakna bertukar pikiran. Diskusi merupakan suatu kegiatan bertukar pikiran mengenai suatu permasalahan di mana masalah yang didiskusikan merupakan permasalahan umum, bukan permasalahan pribadi, dan bertujuan untuk mencapai suatu mufakat yang disetujui secara musyawarah. Ada tujuan, menentukan tujuan diskusi. Nah, yaitu bagaimana seorang guru menentukan untuk apa diskusi itu dijalankan. Nah, yang kedua itu ada memilih topik dan materi. Nah, sebagai seorang guru, kita harus tahu materi yang cocok dan mengarah ke materi yang akan didiskusikan. Yang ketiga itu mengatur kelompok. Nah, seorang guru seharusnya tahu kemampuan siswa-siswanya. Tidak bisa yang aktif sama-sama aktif dan yang tidak aktif sama tidak aktif gitu. Diseimbangkan dengan yang aktif dicampur dengan yang tidak aktif. Yang keempat, baik, di sini saya Indah Istiqusmira akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan yang ada pada metode diskusi. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan ada 3. Yang pertama yaitu suasana kelas akan jauh lebih hidup dan menyenangkan. Yang kedua, melatih peserta didik untuk dapat mengemukakan pendapat, berpikir kritis maupun mengambil kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu melatih peserta didik untuk dapat bersikap terbuka ataupun demokratis. Selanjutnya yaitu kelemahan yang ada pada metode diskusi. Yang pertama yaitu beberapa peserta didik kurang aktif berpartisipasi dalam kelompoknya. Yang kedua yaitu hasil diskusi sulit diprediksi karena durasinya panjang. Dan yang ketiga yaitu beberapa peserta didik sulit untuk mengeluarkan pendapatnya. Baik, saya Elsa Turahma akan melanjutkan materi yaitu di dalam metode diskusi, materi apa yang cocok dalam ranah PAI. Yang pertama yaitu tentang agama. Contohnya topiknya itu penerapan nilai-nilai nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Contohnya itu menjelajahi peran Islam dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Tujuannya itu meningkatkan pemahaman siswa